Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maya Kusuma dengan NIM akhir 149 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sriwijaya Madura. Di sini saya akan melakukan eksplorasi mengenai Museum Nasional Gus Dur. Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari atau MINHA merupakan museum Islam yang berada di Kabupaten Jombang, tepatnya di daerah Cukir. Saat ini, MINHA mempunyai 112 koleksi, terdiri dari beberapa naskah kuno, artefak, mata uang, Islam, prasasti, kitab-kitab kuno, dan lainnya. Museum ini juga memajang barang dan kitab peninggalan tokoh pendiri NU, yaitu Kyai Haji Hasyim Asy'ari. MINHA berdiri di atas lahan Pemkab Jombang seluas 4,9 hektar. Museum ini dibangun tahun 2014 sampai 2017 dan kemudian diresmikan pada tahun 2018. Museum ini menelan biaya sebanyak 65 miliar dari Kemendikbudristek. Dari bentuknya dapat dilihat bahwa MINHA memiliki bentuk bangunan seperti limas, di mana sisi-sisinya memiliki sisi yang seperti segitiga, namun pada bangunan ini memiliki sisi yang tidak simetris. Bangunan ruang sendiri merupakan gabungan dari beberapa bangun datar. Selain Museum Gus Dur, ada pun yang akan dieksplorasi yaitu mengenai makam dari Presiden keempat Indonesia, yaitu Kyai Haji Hasyim, biasa disebut dengan Gus Dur. Berikut merupakan eksplorasi. Gus Dur merupakan Presiden RI yang keempat. Sosok Gus Dur dimakamkan di Kompleks Pesantren Tebu Ireng yang sampai saat ini menjadi medan magnet bagi para peziarah. Dari sinilah jumlah pengunjung selalu ramai setiap hari untuk mengirim doa sekaligus membersihkan makam. Cukup banyak tamu dari penjuru Indonesia membuat tema wisata religi di Kompleks Makam Gus Dur memiliki cerita yang berbeda. Seperti diketahui sejak bulan Desember 2009, tepatnya di tanggal 31, Kompleks Makam Gus Dur terus dikunjungi banyak orang. Karena itu, jumlah peziarah yang terus membludak inilah menjadi tolak ukur seperti apa sejarah kompleks makam tersebut. Hingga akhirnya ada dua makam yang berada satu kompleks dengan Gus Dur, diantaranya Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim. Bisa dikatakan Kompleks Makam Gus Dur ini menjadi salah satu area pesantren yang terdapat beberapa lorong panjang. Dari setiap lorong panjang tersebut terdapat para pedagang yang juga sudah lama memasarkan dagangan di sekitar lorong. Selain ditempatkan oleh para pedagang, ternyata setiap lorong untuk menuju makam juga menjadi area istirahat bagi para santri yang mungkin belum masuk di sejarah makam Gus Dur. Lokasi dari makam Gus Dur sendiri berada di area pojok utara, kemudian terdapat batu maisan dengan tulisan telah berbaring pejuang kemanusiaan dengan menggunakan 4 bahasa, menjadi ciri khas dari makam Gus Dur. Kompleks Pesantren Tebu Ireng memiliki sejarah tepatnya sebagai pesantren yang dibangun oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari di tahun 1899 Masehi. Untuk itu, beberapa pengembangan ilmu pendidikan di pesantren Tebu Ireng ini mengacu pada sumber informasi dari beberapa negara termasuk Arab. Itulah sebabnya sejarah makam Gus Dur selalu dikaitkan dengan pendidikan Islam di masa lalu. Lokasi Kompleks Pesantren Tebu Ireng berada di wilayah Cukir, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tebu Ireng berasal dari kata kebu ireng, berarti kerbau hitam. Akan tetapi ada versi lain dari arti nama Tebu Ireng yang mana diambil dari seorang penggawa Islam kemudian membangun dusun tersebut. Makam Gus Dur sendiri setiap harinya selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung dari beberapa daerah. Banyak wisatawan dari luar daerah Jombang yang datang berkunjung untuk melakukan ziarah di makam Gus Dur. Usut punya usut, ternyata dari kompleks makam Gus Dur tersebut terdapat kurang lebih 45 orang yang dimakamkan. Tidak hanya nama Gus Dur saja yang terdapat di kompleks makam pesantren Tebu Ireng ini, akan tetapi ada beberapa pendiri pesantren Tebu Ireng sekaligus pengasuh pondok hingga keluarga sampai zuriyah. Nama-nama yang dimakamkan dituliskan dalam keramik yang dipajang yang dapat dilihat oleh peziarah. Saat melakukan eksplorasi, bertepatan dengan jam sholat duhur, pengunjung banyak yang melakukan ibadah sholat duhur, sehingga pengunjung yang berada di area makam tergolong sedikit. Biasanya pengunjung yang berada di area makam ini akan sangat banyak hingga berdesakan, terutama pada hari libur.
pengunjung akan saling berdesakan hingga ada yang tidak dapat tempat, sehingga mereka harus mengantri untuk membacakan doa kepada Gus Dur. Banyaknya pengunjung yang berdatangan di area kompleks membuat penduduk sekitar melakukan kegiatan berdagang atau kegiatan ekonomi yang mana terdapat berbagai pekerjaan di area kompleks tersebut. Dapat dilihat, itu merupakan beberapa makam yang disemayamkan di area Pondok Pesantren Tebu Ireng. Selain museum dan makam Gus Dur, terdapat beberapa monumen lain seperti yang dapat dilihat tadi. Monumen-monumen tadi merupakan monumen dengan bentuk 3 dimensi. Coba sekarang buatlah gambar 3 dimensi seperti yang terdapat dalam video tadi, baik berupa bentuk prisma, balok, segitiga maupun limas. Lalu sebutkan apa saja jenis pekerjaan yang biasanya ada di tempat wisata. Seperti yang tadi ada pada video, pekerjaan yang ada pada tempat wisata Gus Dur seperti berdagang, yaitu berdagang pakaian maupun makanan. Ya, itu tadi merupakan sedikit eksplorasi budaya mengenai wisata budaya di daerah Jombang. Untuk teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.